Ibu hari ini? Baik Bu, saya mengambil tujuan pembelajaran saya pada hari ini yaitu menggunakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Itu Bu yang menjadi fokus tujuan saya pada hari ini. Oh iya betul ya Bu. Jadi fokus untuk tujuan pembelajaran kita hari ini kita sepakati ya Bu ya, yaitu menggunakan hak dan menetapkan kewajiban sebagai warga negara. Itu ya Bu, seperti yang tertulis di RPP ini ya Bu ya. Ya Bu. Betul Bu. Ya. Untuk tujuan pembelajaran ini, apakah sudah searah dengan capaian pembelajaran Bu? Ya, tujuan pembelajaran ini sudah searah dengan capaian pembelajaran dan sudah disepakati bersama dalam MBMP sekolah. Baik Ibu, kalau boleh Ibu ceritakan, kira-kira aktivitas apa yang sudah Ibu rancang pada tujuan pembelajaran ini Bu? Baik, saya akan menceritakan aktivitas saya pada hari ini, yaitu yang pertama murid berkelompok, kemudian murid melakukan asesmen awal, kemudian yang selanjutnya murid mengamati video, membaca buku teks, kemudian mengisi tabel aktivitas, kemudian yang terakhir diskusi. Di sini saya memiliki harapan terhadap materi tentang hak dan kewajiban ini, yaitu saya bisa mengaplikasikan kepada murid karena di sini saya memberi keleluasaan kepada murid untuk menyampaikan hasil karya mereka dengan gaya dan karakteristik masing-masing kelompok. Jadi mereka bebas untuk memilih teman diskusinya. Tuh. Kemudian yang kedua, saya juga berpikir kritis dan juga mencari solusi melalui diskusi. Saya meminta anak-anak ini berpikir kritis dan menemukan solusi inovatif dari kerja mereka. Wow, sepertinya menarik sekali Ibu. Lalu bagaimana Ibu menilai pemahaman siswa nantinya? Cara saya mengamati gambar, cara saya menilai, kemudian observasi kelompok dan catatan-catatan refleksi. Wow, keren Ibu, luar biasa, bagus sekali Ibu. Sampai bertemu pada waktu observasi kelas ya Bu? Ya Bu, terima kasih. Dengan senang hati. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu siang hari ini? Kabar saya baik Ibu. Setelah melaksanakan observasi tadi, saya merasa memiliki energi baru. Ya. Terima kasih Ibu. Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengamati proses pembelajaran yang Ibu laksanakan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar? Iya. Perasaan saya terus terang saya merasa senang karena Ibu memberi hadir mengamati saya dalam proses pembelajaran tadi. Namun ada perasaan dakdikduk karena saya diamati oleh kepala sekolah Ibu. Biasanya saya mengajar tanpa diobservasi, itu Bu. Jadi ada perasaan senang karena Ibu sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Ibu. Dengan senang hati Ibu. Tapi luar biasa loh Bu. Saya tadi sangat terkesan dengan cara Ibu menyampaikan materi. Saya lihat murid itu sangat antusias pada saat Ibu memutarkan video. Jadi Ibu memutarkan video pembelajaran ya Bu ya? Iya. Nah, menurut Ibu, apa yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang barusan atau tadi Ibu laksanakan? Ya, yang perlu saya tingkatkan adalah membuat proses diskusi yang lebih menyenangkan dan murid lebih aktif dalam berinteraksi. Itu yang ingin saya tingkatkan. Lalu bagaimana menurut Ibu solusinya supaya anak tadi lebih interaktif seperti itu? Nah, itu yang masih membingungkan saya Bu. Saya sudah mencoba berbagai strategi tapi masih belum berhasil. Ini dalam kegiatan diskusi itu Bu. Anak-anaknya sepertinya
takut untuk bertanya, takut untuk mempresentasikan. Jadi di dalam kegiatan diskusi itu sepertinya tidak aktif gitu Bu. Itu yang jadi masalah saya hari ini. Oh ya, begitu ya Bu ya. Lalu strategi apa kalau Ibu boleh ceritakan untuk kedepannya seperti itu, supaya anak bisa lebih aktif lagi seperti itu? Kalau tadi saya ini Bu membebaskan anak membentuk kelompok, Ya. sehingga kelompoknya mereka memilih sendiri Bu. Jadi kalau memilih sendiri ini mereka yang pintar-pintar bergabung dalam satu kelompok, kemudian yang agak kurang yang mereka kan membentuk sendiri. Jadi ketika proses diskusi itu hanya satu kelompok saja yang aktif. Nah ini Bu, ini yang jadi masalah bagi saya, sehingga saya sampai saat ini Bu belum menemukan solusinya. Begitu ya Bu ya. Jadi sebetulnya Ibu sudah berusaha, tetapi cara yang Ibu lakukan tadi belum mengcover atau anak belum aktif seperti itu ya Bu ya. Apakah ada cara lain selain yang cara yang Ibu lakukan tadi? Iya, ini menurut saya akan berusaha mendapatkan cara lain, yaitu mengubah cara membentuk kelompok ini Bu. Saya akan berusaha membagi mereka berdasarkan asesmen awal yang sudah saya lakukan, sehingga anak itu tidak lagi bertumpuk pada siswa-siswa yang lebih pintar. Jadi ada kolaborasi di situ. Jadi anak-anak itu dibagi yang lebih pintar, kayak teman sejawat gitu Bu. Yang ya, jadi anak-anak saling berbagi dalam satu kelompok, sehingga timbul hadir keberanian mereka untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Itu yang saya akan lakukan. Ide yang sangat bagus itu loh Bu. Kira-kira kapan Ibu akan memulainya? Saya akan memulainya pada pertemuan selanjutnya minggu depan Bu. Ya, ini akan saya lakukan, saya akan coba lagi, dan saya akan coba, semoga solusi ini berhasil Bu, pada pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik Ibu, saya yakin pasti berhasil. Kita sepakati ya Bu, mulai minggu depan Ibu akan menggunakan strategi tersebut dalam pembelajaran supaya murid lebih aktif sepanjang pembelajaran. Begitu ya Bu? Iya. Baik Bu, saya akan melakukannya. Saya mohon bimbingan dari Ibu. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa berhasil, dan terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik Ibu, dengan senang hati. Sukses selalu Ibu.